Padahal di thumbnail udah saya tulis dengan jelas, bahkan gede banget. Kan saya udah bilang, jangan ditonton. Kamu ngeyel sih. Jadi kamu klik video ini terus kamu tonton kan. Oke, karena kamu udah klik video ini, gak apa-apa. Semoga kamu gak nyesel ya setelah nonton ini. Karena video ini mungkin akan terdengar sedikit keras dan kasar ya. Tapi saya disclaimer di awal, ini bukan tentang motivasi. Ini bukan video motivasi. Ini hanya tentang sharing aja. Sharing yang mungkin akan menampar kamu di muka dengan realita. Bahwa sebenarnya buat kamu yang saat ini lagi ngerasa sendirian, kesepian, bahkan gak punya teman, atau mungkin lagi insecure, sekali lagi ini bukan video tentang motivasi seperti motivator ulung di luar sana. Karena saya bukan motivator, saya cuma teman sharing kamu aja. Jadi kalau harus ada orang yang bisa memotivasi kamu, ya tentu orang itu harusnya adalah diri kamu sendiri. Orang lain atau saya cuma sedikit merefleksikan supaya kesadaran kamu terangsang. Bukan terangsang yang itu ya. Salah satu penyebab insecure yang paling umum itu karena kamu terlalu fokus sama kekurangan diri kamu sendiri, ya kan? Dan ironisnya lagi, kamu malah lebih fokus sama kelebihan orang lain, bukan kelebihan kamu sendiri. Kamu silau sama kelebihan-kelebihan orang lain yang kelihatannya pekerjaannya lebih enak dari kamu, penghasilannya kayaknya lebih gede dari kamu, titel, jabatan, dan karirnya lebih tinggi dari kamu, kendaraannya lebih mahal dari kamu, rumahnya mungkin lebih mewah dan lebih besar dari kamu, pakaiannya sama gadgetnya lebih branded dari kamu. Terus apa lagi? Terus aja kamu banding-bandingin diri kamu sama orang lain yang kayaknya lebih baik dari kamu. Kayaknya kan, kelihatannya. Tapi siapa yang tahu dibalik semua itu seperti apa? Apakah hasil dari uang halal atau justru uang yang haram? Kadang kamu terlalu naif untuk melihat dan menerima hal-hal semacam itu dari perspektif yang jernih. Kamu terlalu sering melihat segala sesuatu atau informasi, kemudian kamu telan mentah-mentah, khususnya di sosial media ya. Ingat, apa yang ditampilkan di sosial media, apa yang kamu lihat di sosial media, tidak semuanya seperti yang kamu lihat. Kebanyakan dan sebagian besar apa yang kamu lihat di sosial media itu fake, itu munafik. Jadi jangan terima dan tafsirkan itu secara mentah-mentah. Karena itu adalah penyebab yang mengakibatkan kamu jadi insecure, sehingga akhirnya kamu jadi gak bersyukur. Kamu jadi tidak mensyukuri apa yang kamu terima, apa yang telah Tuhan berikan kepada kamu selama ini, atas semuanya yang ada pada diri kamu dalam hidup kamu sampai saat ini. Jadi udahlah, stop. Kamu gak perlu merasa insecure, minder, atau ngerasa rendah dengan orang lain yang lebih kaya, lebih sukses, lebih tajir, lebih ganteng, lebih good looking, lebih apa lagi? good rekening dari kamu. Gak ada ujungnya, gak akan ada selesainya kalau kamu terus banding-bandingin diri kamu sama orang lain, sama kehidupan orang lain. Ingat ya, sekalipun kamu jadi konglomerat, orang terkaya di negara ini, tetap aja selalu ada langit di atas langit, selalu ada yang lebih dari kamu. Kalau tolak ukur kehidupan kamu harus lebih dari orang lain atau minimal setara. Kalau kamu memandang segala hal dengan sisi materialistik, gak akan pernah selesai. Karena akan selalu ada kompetisi dan persaingan di hidup kamu. Karena kamu akan melihat semua itu sebagai suatu ancaman, kegelisahan, kecemasan, dan ketakutan. Hidup kamu gak akan pernah merasa tenang. Kamu gak akan pernah mencapai kebahagiaan sejati dari dalam diri kamu. Karena kamu tidak pernah merasa selesai dengan diri kamu sendiri. Karena kamu selalu punya ekspektasi lebih dan tinggi dari orang lain untuk bisa lebih dari orang lain yang tidak pernah merasa cukup. Apakah kehidupan yang seperti itu yang mau kamu jalani? Apakah kamu akan tenang dan hidup dengan nyaman seperti itu? Ingat, segala sesuatu yang berlebihan itu kurang baik. Makanan sehat pun kalau dikonsumsi berlebihan jelas tidak baik bagi kesehatan.
Minimal setidaknya cukup lah. Beli rumah cukup, mau beli mobil cukup, mau apapun cukup. Kebutuhan kamu terpenuhi, keinginan kamu tercukupi. Tapi jangan sampai terlalu mabuk oleh semua ego dan pikiran kamu. Kendalikanlah kedua hal itu oleh diri kamu sendiri, supaya kamu jadi manusia yang bebas dan merdeka dari ego dan pikiran. Jangan sampai kamu dikuasai oleh kedua hal itu hanya untuk memenuhi hasrat dan nafsu kamu. Jangan sampai kamu dikendalikan oleh itu sehingga kamu kehilangan kesadaran diri kamu sendiri sebagai manusia yang bijaksana, yang tahu kapan harus berhenti dan tahu kapan harus merasa cukup, supaya kamu menjalani hidup dengan tenang, santai, dan nyaman. Nikmatilah hidup kamu, nikmatilah momen yang ada saat ini, detik ini juga, dengan apa yang ada pada diri kamu semuanya, tanpa merasa kekurangan. Itulah definisi kaya sejati. Karena kekayaan yang sejati adalah saat kamu merasa berkelimpahan, kamu merasa berkelebihan, dan kamu hanya ingin membagikannya kepada orang lain. Kamu hanya ingin berbagi kebahagiaan dan berbagi apapun dengan orang lain, dan kamu jadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Itu yang lebih penting, itu yang utama, dan itulah yang harusnya menjadi tujuan hidup kamu. Karena itu adalah alasan kamu diciptakan ke dunia ini, supaya bisa saling membantu dengan orang lain. Bukan hidup dengan arogan, dengan saling menjatuhkan, dan selalu mengumpulkan kekayaan. Bantulah orang lain yang lagi kesusahan dan membutuhkan bantuan agar diberikan kemudahan serta keberkahan dalam kehidupan oleh Tuhan. Belum lagi peran sosmed dalam hidup kamu ya. Kalau sosmed bagi kamu adalah seperti sebuah ancaman yang bikin kamu makin ngerasa insecure, minder. Mulai sekarang, kalau kamu belum siap dan belum bisa dengan bijak menerima segala macam informasi, buat ngeliat orang-orang flexing di sosmed, belum siap main sosmed dengan segala macam konsekuensi tersebut, jangan buka sosmed. Jangan main sosmed dulu, daripada cuma bikin kamu makin ngerasa insecure, makin ngerasa pokoknya semua hal yang negatif lah. Dan kalau lingkungan sosial atau pertemanan kamu isinya dipenuhi penganut hedonisme, yang suka pamer harta kekayaan, yang suka ngebanding-bandingin orang, yang hanya melihat, menghargai dan menghormati orang lain hanya karena melihat status sosial atau tolak ukur kekayaan secara harta finansial dan semacamnya ya, sebaiknya tinggalin. Jangan maksain diri kamu buat stay di sana supaya bisa diterima, tapi kamu sendiri nggak merasa nyaman di sana. Daripada kamu terkontaminasi jadi sama kayak mereka. Kalau kamu belum mampu mengimbangi lifestyle mereka, berarti tempat kamu atau social circle kamu bukan di sana. Pasti ada tempat lain yang lebih baik buat kamu. Kalau belum nemu juga circle pergaulan yang cocok sama kamu, ya udah, menyendiri dulu aja, kenapa emangnya? Ketimbang kamu harus jadi munafik karena mengikuti keinginan orang lain sedangkan kamu sendiri nggak nyaman.